Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Ini adalah video pertama dari seri menggambar fungsi atau persamaan dengan GeoGebra. Nah, untuk seri kali ini kita akan fokus ke fungsi atau persamaan di R2 dulu ya. Nah, eh, ya kita langsung saja ya. Nah, untuk menggambar sebuah fungsi pada GeoGebra, eh, kita tinggal mengetikkan fungsinya itu di input bar. Jadi misalkan fungsi linier dengan persamaan 2x plus 3. Jadi kita tinggal mengetikkan 2x, oh maaf tanpa caps lock ya, 2x plus 3, lalu tekan enter. Jadi tidak perlu memasukkan Y sama dengan atau Fx sama dengan, kita tinggal memasukkan fungsinya 2x plus 3. Nah, kalau di GeoGebra sendiri kita ketahui bersama untuk yang mendatar itu sumbu X, untuk yang vertikal itu sumbu Y gitu ya. Nah, jadi semudah itu menggambar sebuah fungsi pada GeoGebra. Nah, sama seperti menggambar pada bangun datar, untuk menyalin ini ke misalkan ke Microsoft Word atau ke media lain, ya kita perlu tambahkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Misalkan saat kita mau memindahkan, kita tidak perlu grid, ya kita bisa hilangkan gridnya ya. Nah, seperti ini. Nah, defaultnya itu di GeoGebra sumbu X dan sumbu Y itu uh, tidak ada namanya ya, tidak ada namanya. Jadi ini masih kosong, masih kosong. Nah, untuk memunculkan nama-namanya, kita bisa klik kanan ya, tapi uh, klik ini dulu ya, yang panah ini dulu, move. Jadi kita tidak akan membuat objek baru. Kita klik kanan di ya sembarang tempat boleh lah ya. Lalu klik graphics. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini ya. Ada basics, x-axis, y-axis, dan grid itu. Kita bisa ke x-axis. Ini untuk pengaturannya ya. Show x-axis, kalau saya klik ya sumbu x-nya hilang ya. Hide unhide. Apakah bilangannya diperlukan? Kita bisa atur. Apakah jaraknya itu diperlukan ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini ada tanda jarak apa persatuan ya. Mau menggunakan atau tidak itu bisa diatur per satu jarak atau per setengah, atau malah tanpa jarak gitu ya. Nah, untuk bilangan yang nampak itu bisa diatur juga. Jadi distance-nya misalkan kita atur jadi 2, maka yang nampak per 2, atau 3 per 3 gitu ya. Kalau tidak diatur, nanti otomatis saat kita zoom in jaraknya akan mengecil, kalau zoom out jaraknya akan membesar ya. Itu kalau distance-nya tidak diklik gitu. Ini untuk mengatur apakah kita hanya butuh yang zoom positif atau negatif, bisa diatur ya sesuai kebutuhan. Nah, untuk labelnya kita bisa memilih mau X, Y, X, alpha, beta, atau apapun ya. Bahkan kita bisa S itu. Enter. Nah, kalau Bapak Ibu guru juga mengajar fisika itu kan, kadang ini untuk T atau S atau variabel yang lain. Kalau di matematika lazimnya kita menggunakan yang X gitu ya. Nah, unitnya ini bisa diatur, bisa dalam derajat, bisa dalam pi radian gitu ya, atau diberikan satuan itu bisa kita atur. Nah, kalau kosongan kan biasanya seperti ini ya. Kalau yang radian atau derajat mungkin untuk yang SMA saat belajar fungsi trigonometri gitu. Karena ini kosongan hanya satuan panjang, maka tidak diberi satuan. Ya, unitnya saya kosongkan gitu.
Lalu untuk yang sumbu Y juga sama, kita bisa membuat pengaturan yang sama ya. Jadi labelnya saya kasih Y. Oke. Nah, nah untuk mengcopy ke Word ada sedikit tambahan ini ya. Jadi kalau kita hanya kita langsung Ctrl Shift C, sebentar saya buka MS Word dulu ya. Hmm, hmm. Saya buka MS Word kok lama ini ya. Oke, oke, oke. Ya, sambil nunggu itu kita utak ini dulu ya. Nah, eh sama seperti yang di bangun datar. Oh, malah keluar di sini. Nah, kita balik sini dulu. Nah, sama seperti di bangun datar, kita bisa mengubah sifat-sifat si garis. Misalkan kita ubah warnanya, kita ubah ketebalannya, ya kita ubah warna jadi merah misalkan. Terus ketebalannya bisa kita atur, mau garis lurus atau putus-putus itu bisa diatur ya sesuai dengan kebutuhan. Lalu apalagi ya, nama nama si garis kita bisa munculkan di basic, nanti pilih yang show labelnya name and value misalkan. Nah, di sini fx sama dengan 2x plus 3. Nah, kalau kita hanya Ctrl Shift C ya, masih ingat ya kita pakainya Ctrl Shift C, lalu kita paste di Word, maka akan munculnya satu layar utuh. Nah, seperti ini. Kita harus mengcrop itu ya. Kita harus memotong si objek agar sesuai dengan yang dibutuhkan itu. Tapi saat proses crop ini, ya, besarkan ya. Nah, saat proses crop ini ada keterangan yang hilang. Misalkan ini tanda panahnya kan tadi tanda panah untuk sumbu X dan tanda panah untuk sumbu Y, jadi tidak terlihat ya. Nah, salah satu caranya agar ini terlihat, jadi sebelum kita copy ke Word, ini kita restore dulu layarnya, terus kita atur sesuai dengan kebutuhan kita sampai ya kita atur panjang dan lebar Windowsnya ya, agar ininya keterangannya itu terlihat ya. Dekat seperti ini saya butuhnya sampai 6 sampai 7, kalau mau lebih kecil lagi juga masih bisa ya. Nah, saat kita merubah Windows si GeoGebra, nanti keterangan eksinya itu mengikuti itu. Nah, setelah kita kita rasa ini sudah cukup, baru kita Ctrl Shift C. Lalu ke Word-nya ini saya hapus dulu, Ctrl V. Nah, kita tidak perlu crop, tapi mungkin perlu ini ya, perlu di resize mungkin ya, bukan di crop tapi di resize. Nah, kalau resize kan keterangannya tidak ada yang hilang. Ya, mengecil iya, tapi kan tidak ada keterangan yang hilang gitu. Nah, cara ini sama berlaku sama untuk semua fungsi gitu. Ini kan fungsi linear. Misalkan kita mau fungsi, kalau SMP itu selain fungsi linear, fungsi apa lagi? Fungsi kuadrat. Saya hide dulu ya. Saya sembunyikan. Saya punya fungsi kuadrat x kuadrat plus 2x min 3. Nah, saya nggak suka warna merah. Oke, kita ganti warna biru.
Itu juga boleh ya. Warna biru untuk yang G. Ini saya maunya kedua-duanya keluar. Oke. G, name and value. Nah, kan keterangannya keluar. Kalau ini juga saya munculkan. Nah, terus ini saya buat garis lurus aja ya. Nah, sekarang saya punya dua fungsi, F dan G gitu. Nah, fungsi logaritma juga boleh ya. Fungsi sinus, kosinus, sin 3x. Nah, cos 5x 4 sin 4 sama 4 kali pakai bintang ya, sin x. Nah, seperti itu ya. Sama, caranya sama untuk setiap fungsi. Tinggal ketik di input bar. Lalu sebelum kita pindah ke Word atau ke media lain, kita atur dulu besarnya window agar semua keterangan di GeoGebra-nya itu masuk itu ya. Nah, mungkin kalau ini fungsinya fungsi sinus, kita bisa atur untuk sumbu X-nya dengan satuan derajat atau radian gitu ya. Tadi X-axis unitnya kita bisa pakai derajat gitu, atau bisa pakai radian. Nah, kalau kita kita atur, kita mau seberapa ininya yang diperlukan. Oh, nggak kelihatan ya. Bentar, keterangan untuk ini name and value. Nah, kalau menggunakan label memang kita terbatas labelnya itu tidak bisa kita geser bebas kemana-mana ya. Jadi aja di sini saja. Tapi kalau mau pakai yang lebih bebas, kita bisa menggunakan teks. Kita sembunyikan labelnya dulu. Kita bisa menggunakan teks. Ya, teks. Misalkan ini tadi apa? Namanya adalah ya pakai latex ya. Masih ingat latex kan ya? QX agar tampilannya cantik gitu ya. QX sama dengan, nah sama dengannya tidak usah ditulis ini, tapi kita bisa ambil dari objek QX itu yang Q ya. Nah, 4 sin X. Nah, kalau ini berupa teks, ini bisa kita geser ke tempat yang ya terserah kita mau di mana gitu ya. Kita geser di sini. Misalkan gitu. Nggak kelihatan orangnya. Dah di sini juga boleh. Nah, baru kita kita copy, Ctrl Shift C, kita pindah ke Word-nya Ctrl V. Nanti tinggal disesuaikan besarnya. Gitu. Oke, saya kembali ke GeoGebra-nya. Nah, fungsi apa lagi untuk SMP? SMP itu fungsi eksponensial ya bisa juga ya. 3 pangkat X. Nah, gitu. Sama, caranya sama. Nah, selain fungsi bisa juga untuk persamaan. Persamaan garis, persamaan lingkaran, elips, parabola, hiperbola itu ya. Tentu kalau penulisan persamaan harus ditulis lengkap X-Y-nya. Misalkan persamaan garis 2X plus 3Y sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Persamaan lingkaran juga begitu, harus ditulis lengkap. X kuadrat. Oh ya, kuadratnya menggunakan topi di angka 6 pada keyboard ya, X kuadrat plus, atau kita pakai rumus yang umum ya, X min 3 kuadrat plus Y min 6
kuadrat sama dengan 9 misalnya ya. Nah, gitu. Kita punya eh, sebuah lingkaran ya, persamaan lingkaran. Nah, untuk GeoGebra nanti memang dipilah-pilah ya, ada fungsi apa namanya? Fungsi secara umum atau ada persamaan konik itu biasanya persamaan yang dari irisan kerucut masuk yang konik ya, elips masuk konik, hiperbola juga kayaknya masuk gitu ya. Lalu ada persamaan garis itu. Ya, masuknya di situ. Oke, nah itu cara menggambar atau ya mengilustrasikan atau memvisualisasikan sebuah fungsi atau persamaan dengan GeoGebra untuk misalkan dipindah ke Word atau ke media lain. Ya, sama seperti yang fungsi tadi untuk lingkaran misalkan mau diberikan keterangan tambahan, ya diberikan keterangan dulu sebelum dipindah ke media lain. Kalau sudah dipindah ke Word, nanti kan ini tidak bisa kita edit lagi untuk medianya atau untuk gambarnya ya, karena sudah jadi JPG eh, atau PNG biasanya. Hmm, oke. Nah, oke, saya rasa sekian dulu untuk menggambar fungsinya. Ini fungsinya statis ya, jadi fungsinya yang tidak bisa kita ubah. Jadi sekali buat langsung jadi. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba fungsi yang lebih dinamis gitu ya. Jadi template fungsi yang lebih dinamis yang bisa kita atur sesuai keperluan kita. Oke, sekian terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.